Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan rahmat, hidayah, serta inayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas praktikum PKWU dan Bahasa Inggris untuk menuntaskan tugas praktikum SMA Negeri 47 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Pembimbing saya, terkhusus bidang PKWU, Ibu Sukatri SPD, dan bidang Bahasa Inggris, Ibu Haja Syamsia SPD, dan juga perkenalkan, saya Zalbur Sugrazian, nomor absen 36 dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari pengolahan makanan khas daerah seblak, carbonara, dan juga prosedur teks dari bahasa Inggris, how to use stove and how to use blender. Untuk itu, mari kita langsung ke inti videonya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saya ingin menyampaikan perencanaan berdasarkan ide usaha saya. Seblak carbonara ini saya rancang berdasarkan ide saya sendiri. Sebelumnya, saya melakukan pengamatan dan analisis terhadap lingkungan di sekitar saya. Saat ini, para kaum muda atau para pemuda sudah tak asing lagi akan makanan favorit khas Jawa Barat, yaitu seblak. Saat ini juga, berbagai makanan khas budaya Barat juga tengah ikut berkembang, seperti halnya carbonara dan juga makanan-makanan instan lainnya. Sehingga semua hal itu memunculkan ide saya untuk menciptakan makanan wirausaha dengan menggabungkan ide seblak dan carbonara. Jadi ini adalah semua bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat seblak carbonara khas Bandung. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat seblak carbonara yang pertama ada sawi, yang kedua ada tepung terigu, yang ketiga ada sambar yang sudah disiapkan, yang keempat ada makaroni dan kerupuk udang, yang kelima ada minyak goreng, yang keenam ada bakso, sosis, dan juga telur, yang kedelapan ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai, yang kesembilan adalah susu putih, yang kesepuluh ada bahan-bahan penyedap seperti garam dan juga roiko. Setelah semua bahan-bahan ini sudah kita haluskan, selanjutnya kita akan membuat bumbu dengan cara memblender, yaitu dengan menggunakan bawang putih, bawang merah, cabai, garam, dan juga roiko. How to use blender? First, prepare your blender and ingredients that you want to mix. Place the blender cup on the blender machine. Put all of the ingredients into the blender cup. For notes, add some water to help the blender mix. After that, close the lid and hold the cover tightly. Then, insert the plug into the electricity socket. Then, start the blender by pressing the speed button, and we wait until we get the right texture. After that, for the stop the blender, we will have to press the button 0 and the blender will stop. Finally, kick out the plug on the electricity socket and open the blender and pour the result mixture into the blend. Oke, setelah bahan-bahan kita sudah siapkan semua, setelah kita memblender bumbu-bumbunya, saatnya adalah proses memasak dengan kompor gas. How to use stoves? First, make sure the all of gas parts are connected perfectly. Example the stoves.
the gas hose, and the gas cylinder. Then, you can place a pan on the burner you want to use. To lit the flame, push the burner control knob in and turn it immediately to left until the sound heard. Right? After that, adjust the knob to your desired heat setting or flame height. Finally, to turn off the stove with the knob all the way to the right if you have done cooking. Lalu, setelah semua bahan-bahan sudah tercampur, saatnya kita tunggu, lalu kita tutup dengan penutup panci, kurang lebih 1-2 menit saja. Setelah seblak yang sudah kita masak ini kita tunggu 1-2 menit, saatnya kita periksa. Jika sudah matang merata atau sudah kerupuknya sudah lunak, saatnya untuk mematikan kompor. Baik, alhamdulillah setelah saya melewati rangkaian pembuatan dari seblak carbonara khas Bandung oleh saya sendiri, Rizal Burisko Grazian, semua bahan-bahan ini didapat dari bahan-bahan di sekitar kita. Juga, cita rasa carbonara merupakan gabungan dari cita rasa susu dan juga tepung terigu menciptakan tekstur yang kental. Hal ini menciptakan seblak carbonara ini memiliki cita rasa Jawa Barat dan bertekstur western atau dari makanan budaya barat. Itu saja dari saya, sekian, ini dia. BEP atau break-even point biasa disebut dengan titik impas. Ialah total pendapatan dari penjualan sama persis dengan total biaya produksi. BEP memiliki rumus yaitu fixed cost per price dikurang variable cost. Pada kegiatan praktikum yang saya lakukan, saya memperoleh data bahwa 1. Biaya tetap fixed cost operasional sebesar 10.000. 2. Biaya variable cost yang terdiri dari gas LPG sebesar 2.000 per masak, biaya listrik sebesar 500 per masak, biaya transport sebesar 1.000 per antar, serta tenaga sebesar 500 per orang, dengan total biaya variabel sebesar 4.000. Harga jual per porsi yang saya berikan ialah 5.000 per porsi. Sehingga perhitungan BEP ini dapat dilakukan 10.000 per 5.000 dikurang 4.000. 10.000 dari fixed cost, 5.000 dari price, dikurang 4.000 dari variable cost, sehingga 10.000 per 1.000. Sama dengan BEP yang didapat 10. 10 ialah porsi yang harus dijual untuk mencapai titik seimbang. Lalu setelah saya membuat makanan seblak ini, tentu diperlukannya media promosi. Media promosi yang tepat saat ini ialah media sosial. Saat ini media komunikasi tengah berkembang. Sangat mudah tentu bagi kita dalam mempublikasikan sesuatu serta mempromosikannya. Media promosi yang tepat makanan seblak pada saat ini ialah media sosial. Hal ini ditunjang penikmat seblak dan carbonara didominasi oleh para kaum pemuda, serta pemakai jaring sosial tertinggi diduduki oleh kaum pemuda juga.
Sehingga strategi promosi yang tepat pada saat ini ialah media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook, bahkan media sosial lainnya. Baik, sekian. Itu dia video yang sudah saya tampilkan mengenai cara membuat makanan khas daerah Bandung, yaitu seblak carbonara, dan juga prosedur teks dari how to use stove and how to use blender. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya. Atasnya saya dapat menyelesaikan video ini dan terselenggaranya praktikum ini. Juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing saya, terkhusus bidang PKWU, Ibu Sukatri SPD, dan bidang Bahasa Inggris, Ibu Hajah Syamsia SPD. Itu saja dari saya, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.